lagi sama aku Sukmasih dalam segmen Cerita Humas Pariwisata. Kali ini aku lagi di sebuah kafe di Villa Balaraja di Kabupaten Tangerang. Kafe ini mulai ada sejak tahun 2020 dan diberi nama Sejenak Kopi. Kita akan ngobrol-ngobrol sama owner Sejenak Kopi. Kita lihat gimana sih strategi marketing Sejenak Kopi di wilayah Villa Balaraja. Tuh, tonton terus. Oke, Kak Adrian, thank you buat waktunya nih. Jadi gini nih, video ini nih dibuat dalam segmen Humas Pariwisata gitu kan, cerita Humas Pariwisata. Dan salah satu yang menarik nih di perkuliahan aku nih, dikatakan bahwa kafe atau coffee shop itu termasuk ya, sebagai tempat pariwisata kan. Oh gitu ya? Iya, karena kan pariwisata tuh macam-macam ya, bisa buat cari hiburan, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan. Salah satunya kan kopi gitu, minum kopi. Makanya nih aku tertarik buat menyoroti nih coffee shop Sejenak Kopi gitu di Villa Balaraja gitu. Ya. Jadi teman-teman Humas Pariwisata, sekarang aku sudah bersama Kak Andrian yang merupakan owner sekaligus barista dan saya yakin juga sekaligus praktisi humasnya ya, karena jadi multi talent ya Mas ya. Multi talent, semuanya sendiri. Iya, semuanya jadi sendiri di sini. Tapi itulah kerennya pengusaha muda sekarang itu, semuanya serba bisa. Harus serba bisa. Harus. Oke.
Kak Andrian, boleh nggak sih ceritain sedikit nih tentang coffee shop ini? Oke. Awal mulanya emang saya senang kopi dari zaman SMA. Zaman SMA mulai belajar, udah mulai tahun 2012 itu pas saya kuliah. Saya kuliah udah mulai belajar kopi, belajar kopi dari kopi satu ke kopi shop berikutnya, gitu-gitu pindah kota lagi, saya nongkrongin, saya belajar lagi ilmunya. Soalnya kita tahu sekolah kopi itu kan mahal. Akhirnya gimana caranya saya bisa belajar kopi tapi kita bisa benar-benar sharing gitu, benar-benar kita dapat ilmunya, benar-benar kita diajarin gitu. Beda mahalnya kalau kita privat kopi atau sekolah kopi ya. Selama bertahun-tahun akhirnya saya dapat ilmunya, saya masih kerja di situ. Akhirnya saya berani buat usaha sendiri gitu. Kenapa saya pilihnya di Perum Villa Balaraja ini? Satu, jujur kalau buat mencari uang itu nggak ada. Tujuan saya buka di sini pertama mengenalin orang apa itu kopi gitu. Karena di sini karena marketnya nggak ada, saya pengen kenalin kopi itu seperti ini loh gitu. Kopi itu kayak gini. Ya beda halnya dengan kopi-kopi yang biasa orang nongkrong tuh saset. Itu beda sama kopi yang benar-benar kita olah gitu. Di sana sih saya ngadain yang tadinya nggak ada market menjadi ada gitu. Seperti itu. Keren sih Kak dari cerita perjalanannya nih. Jadi saya jadi penasaran, sebenarnya kakak nih kan tadi sempat bilang kalau sebenarnya tertarik sama kopi itu dari SMA. Dari ya. SMA. Boleh tahu dong SMA-nya di mana? SMA-nya di SMA 1 Kabupaten Tangerang. Wah, sama dong kayak adik saya. Adik saya juga di sana. Kalau kuliahnya di mana, Kak? Kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oh, keren. Iya, keren. Ya, jadi menarik ya perjalanannya, jadi nggak tiba-tiba buka coffee shop tapi ada perjalanan untuk mengenal kopi itu sendiri. Iya. Iya. Nah, Kak, tadi kan sempat dibilang bahwa di Villa Balaraja ini sebenarnya untuk marketnya kurang ya. Iya. Nah, Villa Balaraja dan sekitarnya itu marketnya sebenarnya kurang. Cuman saya coba bagaimana sih ngenalin orang kopi itu kayak gini loh. Kita nggak bisa sih sebenarnya ngebandingin kopi shop A, kopi shop B gitu. Saya punya mentor-mentor. Sebelum gue ini saya punya mentor kan, otomatis buat ngasih tahu teknik-teknik marketingnya. Dengan harga-harga yang saya jual itu saya pernah sampai di ibaratnya dihina. Lu tuh nggak bisa nih jual harga lu tuh kerendahan katanya. Lu nggak bakal bisa dapat benar-benar dapat fee gitu. Cuman di hati gue suka kopi enak, gue nggak mau gue nyajiin kopi yang gak enak gitu. Kita sajiin kopi misalkan contoh kita kasih harga 15.000, harganya 15.000 tapi rasanya pop es, kopi pop es gitu, gak enak loh. iya. Gimana caranya gue pengen ngasih harga 15.000 tapi sekelas Starbucks? Oke, motivasinya sebenarnya bagus. Jadi menyajikan yang terbaik dengan harga yang terjangkau lah ya. Iya. Karena kita nggak bisa ngikutin harga produksi yang benar-benar kita jual. Seharusnya kopi kita jual harga 30 ribuan, tapi kita ikutin segitu, kita nggak bakal bisa. Kita nggak bakal dapat pelanggan gitu. Dan malah benar-benar nggak bakal dapat market gitu. Kan tujuan dari awalnya juga kita mengembangkan market. Yang tadi market yang nggak ada, kita kembangin jadi ada. Yang orang pertama nyobain kopi itu, wah enak nih, harganya oke lah, nggak nyesek lah di kantong gitu. Jadi diutamakan dapat kesan pertama yang baik dari konsumen gitu ya. Nah, tadi aku sempat lihat di depan kalau ini kan sudah berjalan sejak tahun 2020 nih. Ya, berarti kalau aku pikir-pikir berarti bertepatan dengan COVID-19. Enggak, sebenarnya nggak bertepatan. Oh, gimana tuh ceritanya? Kita buka Februari, COVID Maret masuk. Iya. Berarti buka duluan nih, buka sebulan COVID datang. Gitu. Itu ada perbedaan nggak? Dari awal mungkin karena di sini tadinya nggak ada market ya. Untuk 6 bulan 8 bulan awal kita masih ngembangin ya. Dia nggak signifikan nih orang datang ke sini terus balik lagi, enggak. Cuman rata-rata
orang yang udah datang ke sini repeat order, berarti mengakui kopi kita punya rasa. Beda halnya ketika orang buka kopi shop, orang banyak yang misalkan tempatnya oke ngejual, instagramable banget di tempatnya. Orang datang tapi rasa kopinya atau rasa minuman yang dijual biasa aja, cuman sekali atau 2 kali datang. Sedangkan yang kita butuhin yang repeat order, yang benar-benar balik lagi seperti itu. Alhamdulillah selama ini saya repeat order, walaupun orangnya nggak banyak, cuma selalu repeat order. Sampai sempat kejadian dari luar kota pun kayak BSD, kayak Jakarta itu kesini nongkrongnya. Segitu kan udah lumayan ya, dari BSD cuma buat nongkrong nikmatin kopi ya kesini. Ada yang dari Serang juga ada. Jadi sebenarnya untuk pelanggan targetnya nih jangka panjang ya tentunya. Iya betul, harus jangka panjang, nggak cuma ikutin tren aja. Kalau kita ikutin tren, kita buka, biasanya buat membanginnya dia harus merubah menu lagi gitu kan. Kalau saya pakai menu yang ada, cuman orang itu nggak bosan. Oke, keren. Jadi selama 6 bulan pertama ini benar-benar pengembangan buat mendapatkan konsumen jangka panjang gitu ya. Keren sih Kak. Dan semalamnya aku sempat cari nih, mampir ke Instagramnya, dan ternyata aku lihat Instagramnya cukup aktif nih. Ya. Sebenarnya Instagram kalau lagi nggak malas aktif, kalau lagi malas kadang 1-2 hari nggak upload, nggak bikin Insta story. Sebenarnya marketing di medsos itu lebih fokus di Instagram, bang, di bagian Insta story-nya aja. Jadinya kita nggak perlu sering upload picture gitu. Cuman kalau kita sering bikin Insta story kan orang tahu, oh dia aktif loh gitu. Kita lihat aktivitasnya hari ini di coffee shop itu ada apa aja sih, buka jam berapa, ramai enggaknya. Jadi lebih ke aktivitas sehari-harinya ya. Sehari-harinya. Iya, jadi aku sempat berpikir waktu lihat Instagram dan di sana ada abang-abang Gojek gitu kan ya semalam nih kebetulan. Aku wah, berarti ini keren juga, maksudnya juga melayani online gitu ya. Online. Kayak gitu. Soalnya kita nggak bisa pungkiri ya, apalagi di musim pandemi kayak gini kan orang nggak bisa sering berkeliaran, otomatis lebih banyak ke penjualan ininya kan, online-nya. Makanya penjualan online saya walaupun ini coffee shopnya bukanya sore, cuman untuk online kita udah start dari jam 10 untuk Grab to Go-nya. Dari jam 10 pagi nih? Iya, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Selama pandemik nih, lebih banyak mana orderan online sama langsung datang kemari? Selama pandemi ya 50-50 sih sebenarnya. Masih seimbang, masih 50-50. Oke. Mungkin kita juga kan nggak terlalu di jalan besar, jadi nggak terlalu dipantau sama petugas kesehatan kan, petugas yang lain gitu. Karena di dalam perumahan juga gitu. Terus di sini kan emang warganya ibarat kalau yang nongkrong di sini sih rata-rata kalau emang orang villa jam 11 tuh udah pada bubar. Nah yang beda lagi sama yang dari luar, bisa sampai jam 2 malam karena emang datangnya dari luar gitu. Sampai sini malam? Sampai sini malam, pulangnya lebih malam. Iya. Berarti berapa tutupnya tuh sekitar jam berapa kalau kayak gitu? Sebenarnya kita tuh nggak ada jam tutup sebenarnya. Ketika saya jam 11 atau jam 12 malam itu udah terlihat sepi atau udah nggak ada orang sini, saya tutup. Beda halnya kalau misalnya nongkrong bisa sampai jam 2. Berarti kondisional ya? Yeah. Tergantung konsumen nih, kira-kira masih ada yang datang nggak gitu. Soalnya kalau kita ada jam waktu itu tuh ketika orang baru datang atau pengen nongkrong, terus ada jam operasional ya, orang nggak nyaman. Baru juga setar gitu. Terus udah disuruh pulang. Iya. Ya jadi aku dapat poin-poin yang menarik nih. Pertama, kakak ini mengincar konsumen jangka panjang. Betul. Kemudian yang kedua, mengutamakan kenyamanan. Ya, keren juga sih. Karena sebenarnya ya kalau aku perhatikan, aku kan sempat main ke Serang karena aku kan kuliah di Serang nih di Untirta.
Dan beberapa coffee shop juga sebenarnya memang membatasi di jam-jam tertentu gitu. Biasanya orang juga akan mikir-mikir kalau mau datang udah jam segini nih kayak gitu, udah mepet waktu tutup gitu, biasanya memang agak ganggu. Tapi keren, kakak jadi fleksibel ya untuk hal-hal seperti itu. Nah, kak, selama proses perjalanan apa ya menjalankan coffee shop sejenak kopi ini, pasti dong pernah mengalami yang namanya kendala ya dalam hal misalnya marketing, komunikasi dan lain-lain. Iya. Itu bisa nggak cerita gimana nih kendalanya? Dulu awal buka, karena benar-benar awal buka terus benar-benar gak ada sesuatu yang berjenis di sini, coffee shop atau kedai kopi yang lain kan, orang tuh ini nggak kelihatan loh kalau ini tuh kedai kopi tadinya, orang lewat aja, tapi sesekali tuh ada mampir beli kopi, nyobain awal-awal tuh. Cuman seiring waktu yang tahu kopi itu tahu loh rasa kopi. Saya menang di situ, menang di rasa. Ketika orang udah mampir, mau mampir lagi. Enaknya gitu. Terus selama perjalanan setahun setengah ini ya, menurut saya udah lumayan ngadain market gitu. 6 bulan awal yang tadinya cuma ada saya yang berani buka coffee shop di perumahan, lalu ada coffee shop yang lain yang mau buka. Berarti kan udah mulai menarik market. Iya. Dari cuma satu muncul satu. Iya. Jadi sekaligus membuka jalan untuk jenis usaha coffee shop di Villa Balaraja. Masih ingat nggak kak, konsumen pertama itu kesannya gimana nih waktu pertama kali dapat konsumen gitu? Gimana ya, sebenarnya biasa aja, soalnya saya kan emang sebelumnya sering bantu-bantu di kedai kopi orang gitu, kedai kopi penyerkan ya temen gitu, jadinya ngadepin customer gitu udah pernah, jadi ya nggak terlalu canggung gitu. Oke, terakhir nih, kan sekarang ada medsos ya, tadi kakak sempat singgung masalah Instagram itu ya yang bisa menyoroti activity bisnis ini gitu. Tapi sebenarnya seberapa penting sih media sosial dan juga sistem penjualan online? Menurut saya penting sih. Dari media sosial dulu ya. Biasanya orang kan pengen tahu usaha ini aktif nggak sih, usaha ini buka nggak sih, usaha ini ramai nggak sih. Kalau misalkan memang kelihatan dia ramai atau aktif, otomatis orang kan penasaran, oh banyak orang yang ke situ, ada orang yang beli ke situ lagi gitu. Terus ada kayak semalam deh saya kasih fitur yang Gojek last order gitu, berarti ada pesanan dari online-nya juga, itu kan orang menarik, berarti gue harus balik lagi dong, apalagi yang udah benar-benar follow ini ya kan, follow Instagramnya. Saya pun kalau dari tempat ya nggak terlalu wah, tapi cukup nyaman karena kita kan lihat ini juga apa namanya si Sakti. Iya. Jadi ya yang penting lah konsumen nyaman, bisa mendapatkan ngopi. kesan yang terbaik, balik lagi dapat konsumen lagi, itu aja udah alhamdulillah gitu ya. Iya, kayak gitu. Emang target awal dapat konsumen jangka panjang yang pasti repeat order gitu. Yang benar-benar ngerti kopi gitu. Kan ada beberapa kedai kopi emang yang nggak perlu kita sebut namanya, dia jual harga kopi 10.000 misalnya, atau bisa di bawah dia 10.000 itu, tapi rasanya nggak ngena gitu, rasanya ya udah masuk ketelan, nggak bisa ada memori yang teringat gitu. Kalau yang enak kan kita minum, kopi enak, masuk otak kan, simpan, oh nama kita minum kopi di sini rasanya gini, pengen balik lagi. Pernah dapat review nggak sih dari konsumen? Sering sih, suka di kalau di media sosial ya, sering di tag Gitu. Dan kesannya? ya seneng. Mereka puas menunjukkan. Puas gitu. Kalau ada, biasanya kalau ada yang nge-tag paling saya ini kan Repost. repost gitu. Tapi sepanjang 1,5 tahun ini ya, pernah nggak kayak dapat masukan dari konsumen ini gimana gitu kayak gitu? Ya, pernah. Pernah. Kalau
ini pendekar. Gimana tuh? Pendekar itu yang senang benar-benar senang kopi. Paling kalau misalkan beans di sini kan nggak selalu berubah-ubah. Saya punya beans sendiri, misalkan kayak Toraja, terus kayak dari Bengkulu gitu. Cuman namanya orang yang sebut diri pendekar itu nggak puas akan kopi-kopi saya. Dia udah kesini, dia pengen kopinya sebenarnya yang lain, tapi seduhnya saya gitu. Cuman saya nggak jadiin, paling isi itu doang sih. Masukin tolong diperbanyak lah jenis beansnya gitu. Itu aja. Jadi masukannya si pendekar ini pengen banyak varian lagi gitu ya? Iya, Semacam varian itu. bijinya. Baru satu atau ada lagi kayak gitu? Ya rata-rata sih mereka sih pengennya itu. Pengennya variannya. Varian lain kan mereka juga bosan adanya beans ini lagi gitu. Oke. Dan itu cara penyampaian saran dari mereka tuh gimana, ngobrol langsung? Iya, ngobrol gitu? langsung. Jadi mereka datang ngopi ngobrol gitu. Ngobrol. Ya biasanya kalau yang datang sendiri nggak sekali, misalnya dia udah pernah datang sendiri, terus dia datang lagi sendiri lagi, sampai 3 kali dia datang sendiri, biasa saya temenin ngopi. Oh gitu. Iya. Tapi ini ya, itu juga berarti kan kakak nih sebagai Iya. owner, sebagai pengelola, dan juga sebagai praktisi humas, barista, wah multi talent nih semuanya. Itu juga berarti kan meningkatkan kedekatan dengan konsumen gitu ya? Ya emang dari awal tujuan bukan kita doang ya, mungkin semua coffee shop barista itu wajib ramah ke konsumen. Ya itu kunci biar dapat Kunci. konsumen yang terus berjangka panjang Salah datang satunya. lagi. Iya. Oke deh. Nah itu teman-teman, cerita Humas Pariwisata kali ini dari owner, pengelola, sekaligus barista sejenak kopi di Villa Balaraja. Ya, Kak Andrian ini memang sangat multi talent dan aku juga salut ya di tengah pandemik COVID-19 yang benar-benar sekarang nggak jelas ya, grafiknya bisa naik, bisa tiba-tiba turun ya. Vaksin memang memberi harapan ya tentunya ya Kak ya, dan juga perkembangan kemajuan di wilayah Balaraja pasti selalu jadi harapan terbesar biar terus menarik konsumen ya Kak ya. Harus terus ngembangin inovasi bersama. Iya, pada intinya ya aku nangkep nih dari Kak Andrian bahwa pertama kita nggak bisa menutup promosi atau kegiatan marketing lewat media sosial, dan kita juga nggak bisa jauh-jauh dari strategi marketing di via pembelanjaan online seperti itu ya. Dan itulah selain kita masuk dalam ruang digital, kita juga sebagai pembisnis muda harus bisa menyesuaikan diri dan juga menarik konsumen agar tetap menjadi konsumen yang setia. Saya Sukmasi undur diri bersama Kak Andrian. Thank you Kak Andrian waktunya. Ya, sama-sama. Oke. Jangan lupa subscribe terus channel Rarakawi dan juga tonton terus video dari channel ini. Saya Sukmasi undur diri. See you.